Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa adalah kunci keselamatan dan sabar adalah kuncinya. Kalimat ini berasal dari Imam Ali ibnu Abi Thalib, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Kalimat ini mengandung pesan penting tentang dua hal yang diperlukan dalam hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, yaitu doa dan kesabaran. Dalam konteks ini, doa diartikan sebagai upaya berkomunikasi dengan Allah melalui permohonan, pujian, dan pengakuan. Doa adalah kunci keselamatan, yang berarti bahwa melalui doa kita dapat mencari pertolongan, bimbingan, dan perlindungan dari Allah. Doa merupakan sarana untuk mengungkapkan harapan, keinginan, dan kebutuhan kita kepada Allah. Namun, doa saja tidak cukup. Sabar atau ketahanan dalam menghadapi tantangan adalah kunci untuk menerima dan menghadapi hasil dari doa kita. Sabar adalah sifat yang memungkinkan kita untuk tetap kuat, tabah, dan tahan tumbuh dalam menghadapi ujian, rintangan, dan kesulitan hidup. Ketika kita mengalami cobaan atau tidak melihat hasil dari doa kita, kesabaran diperlukan untuk tetap percaya, bertahan, dan menjalani hidup dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Makna dari kalimat ini adalah bahwa doa dan kesabaran merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Doa adalah kunci dalam hubungan dengan Allah, sementara kesabaran adalah kunci untuk menerima dan menghadapi jalan hidup yang Allah tentukan untuk kita. Keduanya bekerja sama untuk membantu kita dalam mengatasi rintangan, menghadapi ujian, dan mencapai tujuan hidup kita. Dalam praktiknya, kalimat ini mengajarkan kita untuk berdoa dengan ikhlas, melepaskan ego dan keinginan pribadi kita kepada Allah, serta tetap sabar dan tawakal dalam menjalani kehidupan. Dengan berdoa dan bersabar, kita mampu menghadapi setiap bentuk cobaan dan rintangan dengan ketenangan dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Dengan demikian, kalimat ini menekankan pentingnya doa dan kesabaran sebagai faktor kunci dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Dengan mengamalkan keduanya, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah dan menghadapi kehidupan dengan ketenangan dan keyakinan yang menjadikan kita lebih kuat dan lebih baik. Jangan menilai orang dari penampilannya, tetapi lihatlah hati dan akalnya. Kalimat ini berasal dari Ibnu Arabi, seorang pemikir dan penyair Muslim dari abad ke-12. Dalam kalimat ini, Ibnu Arabi mengajarkan pentingnya melihat pada hakikat seseorang, yaitu hati dan akalnya, bukannya hanya berdasarkan penampilan fisik atau luarnya saja. Makna dari kalimat ini adalah bahwa penampilan fisik seseorang tidak mencerminkan sepenuhnya siapa mereka sebenarnya. Penampilan dapat saja menipu dan tidak memberikan gambaran yang akurat tentang karakter, nilai, atau potensi seseorang. Sebaliknya, hati dan akal seseorang, yaitu kualitas batiniah yang ada di dalam diri mereka, merupakan faktor yang lebih penting dalam menilai seseorang. Dalam konteks ini, hati merujuk pada wujud dalam diri seseorang, yaitu kesadaran, niat,
emosi, dan pemikiran yang mendalam. Sedangkan akal melibatkan kemampuan seseorang untuk berpikir, merenung, dan memahami. Kedua aspek ini merupakan inti dari identitas dan potensi manusia. Dengan mengatakan jangan menilai orang dari penampilannya, Ibnu Arabi mengajak kita untuk melihat dan memahami kedalaman dan kecerdasan seseorang yang ada di dalam diri mereka. Tidak hanya berfokus pada penampilan atau predikat eksternal, tetapi menghargai karakter, kualitas moral, dan kebijaksanaan yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Pesan Ibnu Arabi melalui kalimat ini adalah pentingnya memperlakukan orang dengan sikap yang adil dan bijaksana. Kita tidak boleh menghakimi orang berdasarkan penampilan fisik mereka saja, tetapi seharusnya memahami nilai-nilai dan potensi yang mereka miliki sebagai manusia. Orang yang tampak sederhana dan tidak menonjol secara fisik mungkin memiliki hati yang tulus, pengetahuan yang luas, atau pemikiran yang bijaksana. Dalam prakteknya, kalimat ini mengajarkan kita untuk tidak berprasangka buruk atau membedakan seseorang berdasarkan penampilan luar mereka. Membedakan seseorang berdasarkan penampilan fisik dapat menjadi diskriminatif dan tidak adil. Sebaliknya, kita harus memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menunjukkan potensi mereka sejati dan memberikan penghargaan kepada mereka atas nilai dan kualitas batiniah yang mereka miliki. Dengan demikian, kalimat ini menekankan pentingnya melihat lebih dari sekedar penampilan dan pandangan dangkal dalam menilai seseorang. Kita harus fokus pada hati dan akal, yaitu inti dari identitas dan potensi seseorang. Dengan mengambil pendekatan ini, kita dapat menghargai setiap individu dalam segala keunikan dan memberikan perlakuan yang adil dan bijaksana terhadap mereka. Sebaik-baik ilmu adalah yang berguna dalam menghadapi kehidupan. Kalimat ini berasal dari Al-Ghazali, seorang cendekiawan muslim dan filsuf dari abad ke-11. Dalam kalimat ini, Al-Ghazali berbicara tentang nilai dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Makna dari kalimat ini adalah bahwa ilmu pengetahuan yang paling baik adalah ilmu pengetahuan yang memiliki manfaat dan relevansi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan yang benar-benar menilai adalah ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi tantangan, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan dapat mencakup berbagai bidang pengetahuan, mulai dari ilmu fisika dan matematika sampai dengan ilmu sosial dan humanis. Namun, kualitas terpenting dari ilmu pengetahuan yang berguna adalah aplikabilitasnya dalam kehidupan. Dengan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan yang berguna adalah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Al-Ghazali menekankan pentingnya praktisitas dan relevansi ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan yang hanya berada di tingkat konseptual dan tidak memiliki manfaat langsung atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dianggap kurang bernilai. Pesan yang ingin disampaikan Al-Ghazali melalui kalimat ini adalah bahwa ilmu pengetahuan seharusnya bukan hanya menjadi pengetahuan semata,
tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan diri dan hidup kita. Ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat adalah ilmu pengetahuan yang dapat membantu kita dalam menghadapi masalah, mencapai tujuan, dan hidup dengan lebih baik. Dalam praktiknya, hal ini mengajarkan kita untuk memilih ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali mendorong kita untuk mempelajari ilmu yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan, pemahaman, dan kualitas hidup kita, serta membantu kita menghadapi tantangan dan melampaui batasan yang kita hadapi. Dengan mengambil pendekatan ini, kita dapat mengoptimalkan potensi dan kesempatan yang diberikan oleh ilmu pengetahuan untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam kehidupan. Jangan mencari kesempurnaan di orang lain, tetapi carilah kesempurnaan dalam dirimu sendiri. Kalimat ini berasal dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang cendekiawan muslim dan filsuf dari abad ke-14. Dalam kalimat ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berbicara tentang pentingnya mengembangkan diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk mencari kesempurnaan. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kita tidak seharusnya mencari kesempurnaan atau kebaikan mutlak di orang lain. Sebaliknya, kita harus mencari dan mengembangkan kesempurnaan dalam diri sendiri. Kunci untuk mencapai kesempurnaan adalah dengan bekerja pada diri kita sendiri, memperbaiki kelemahan dan memperkuat kekuatan kita sendiri. Dalam konteks ini, kesempurnaan dapat merujuk pada berbagai aspek kehidupan kita, seperti karakter, kedewasaan, moralitas, pengetahuan, dan kualitas pribadi lainnya. Alasan mengapa kita tidak harus mencari kesempurnaan di orang lain adalah karena setiap orang memiliki keunikan, kelemahan, dan kekuatan sendiri. Merujuk kepada orang lain untuk menjadi sempurna adalah pengabaian terhadap keunikan pribadi kita sendiri. Pesan yang ingin disampaikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kalimat ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan. Mengembangkan potensi ini membutuhkan pengenalan dan pemahaman diri sendiri, kemauan untuk belajar dan tumbuh, serta kerja keras dan ketekunan. Dengan mengutamakan pengembangan diri dan tidak menggantungkan harapan pada orang lain, kita dapat mencapai kesempurnaan yang kita cari. Manfaat dari memahami dan mengaplikasikan pesan ini adalah mencapai kebahagiaan, kepuasan diri, dan pemenuhan. Ketika kita fokus pada pengembangan diri dan mencari kesempurnaan dalam diri sendiri, kita menciptakan energi positif dan pertumbuhan personal yang dapat membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita. Selain itu, kita juga menjadi lebih independen, tidak tergantung pada standar atau harapan orang lain, dan dapat memenuhi potensi dan tujuan hidup kita sendiri. Selain itu, mengembangkan kesempurnaan dalam diri sendiri juga memberi kita fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan dalam hidup. Kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan, lebih mampu memecahkan masalah,
dan lebih siap untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan. Dengan kata lain, pesan yang diungkapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kalimat ini mengajarkan kita untuk fokus pada diri sendiri dan untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kesabaran adalah kunci kebahagiaan dan ketenangan adalah kunci kedamaian. Kalimat ini berasal dari Ibnu Taimiyah, cendekiawan Muslim dan teolog abad ke-13. Dalam kalimat ini, Ibnu Taimiyah berbicara tentang hubungan antara kesabaran, kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kesabaran adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan. Ketika kita mampu bersabar dalam menghadapi cobaan, kesulitan, atau kegagalan dalam hidup, kita dapat menjaga kestabilan emosi dan tetap tenang dalam menghadapinya. Dalam hal ini, kebahagiaan bukanlah hasil dari kehidupan yang bebas dari kesulitan atau penderitaan, melainkan kemampuan kita dalam menghadapinya dengan kesabaran dan ketenangan. Selanjutnya, kalimat ini juga menyatakan bahwa ketenangan adalah kunci untuk mencapai kedamaian. Ketika kita dapat mencapai ketenangan dalam pikiran, hati, dan jiwa kita dapat merasakan kedamaian yang mendalam. Kedamaian ini bukan hanya ketiadaan konflik atau kekerasan dalam kehidupan, melainkan keadaan ketenangan dan harmoni di dalam diri kita. Arti dari kalimat ini adalah bahwa kesabaran dan ketenangan adalah sikap mental dan emosional yang sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Tanpa kesabaran, kita dapat dengan mudah terbawa oleh emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, atau frustasi ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Begitu pula, ketenangan adalah sifat yang sangat berharga dalam menghadapi ketidakpastian, konflik, ataupun stres. Manfaat dalam memahami dan menerapkan pesan ini adalah mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan dan kedamaian batin yang mendalam. Dengan mempraktikkan kesabaran dan ketenangan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kita belajar untuk mengendalikan emosi kita, menjaga ketenangan dalam pikiran kita, dan menghadapi kehidupan dengan sikap sabar dan lapang dada. Lebih lanjut lagi, dengan memiliki kesabaran dan ketenangan, kita juga dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis dengan orang lain. Ketika kita mampu mengendalikan reaksi emosional dan tetap tenang dalam menghadapi konflik atau ketidaksepahaman, kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan mencapai solusi yang lebih baik dalam hubungan kita. Dalam kesimpulannya, pesan yang disampaikan Ibnu Taimiyah dalam kalimat ini mengajarkan kita akan pentingnya kesabaran dan ketenangan dalam mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Berlatih menjadi sabar dan tetap tenang dalam menghadapi tantangan dan konflik dapat membawa manfaat baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain. Bukankah waktu itu adalah sebagian dari hidupmu? Jangan meremehkannya, karena saat kehilangan waktu berarti kehilangan sebagian dari hidup. Kalimat ini berasal dari Al-Kindi, seorang filsuf dan cendekiawan Muslim abad ke-9.
Dalam kalimat ini, Al-Kindi berbicara tentang pentingnya menghargai waktu dan menggunakannya dengan bijaksana. Makna dari kalimat ini adalah bahwa waktu adalah aspek yang tak ternilai dalam hidup kita. Setiap saat yang kita alami merupakan bagian penting dari kehidupan kita dan tidak boleh dianggap remeh. Ketika kita kehilangan waktu, berarti kita kehilangan sebagian dari hidup kita yang tak pernah kembali lagi. Artinya, kita harus menghargai dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Setiap detik yang berlalu merupakan kesempatan yang berharga untuk mencapai tujuan, mengembangkan diri, dan memberikan kontribusi positif dalam hidup kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Manfaat dalam memahami dan menerapkan pesan ini adalah menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan waktu kita. Dengan menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, kita dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Selanjutnya, memanfaatkan waktu dengan baik juga membantu kita dalam menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kegiatan pribadi. Dengan memperhatikan dan memberikan prioritas pada aspek-aspek penting dalam hidup, kita dapat mencapai kepuasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Dalam kesimpulannya, pesan yang disampaikan oleh Al-Kindi dalam kalimat ini mengajarkan kita akan pentingnya menghargai dan memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Dengan memanfaatkan setiap saat yang kita miliki, kita dapat mencapai tujuan, mengembangkan diri, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Rahasia kehidupan ada dalam kegembiraan hati dan kedamaian jiwa. Kalimat ini berasal dari Ibnu Sina atau yang dikenal Avicenna, seorang filsuf dan cendekiawan muslim terkemuka abad ke-11. Dalam kalimat ini, Ibnu Sina berbicara tentang esensi kehidupan yang terletak pada kegembiraan hati dan kedamaian jiwa. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin merupakan kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Saat kita mampu mencapai kegembiraan hati, yaitu ketika kita merasa bahagia, senang, dan puas dengan apa yang kita miliki dan yang kita lakukan, kita akan mencapai kedamaian yang menghasilkan perasaan tenang dan damai dalam diri kita. Artinya, kita tidak harus selalu mencari kebahagiaan dalam hal-hal materi atau pencapaian eksternal, tetapi harus mencari kebahagiaan dan kedamaian dalam diri kita sendiri. Ketika kita dapat mencapai kegembiraan hati dan kedamaian jiwa, kita bisa menghadapi tantangan dan kesulitan kehidupan dengan lebih baik, menjadi hidup dengan keberanian, dan merasa bahagia dalam keadaan apapun. Manfaat dari memahami dan menerapkan pesan ini adalah kita dapat mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Dengan fokus pada kegembiraan hati dan kedamaian jiwa, kita dapat mengurangi stres, kecemasan, dan keinginan terus-menerus untuk memiliki lebih banyak. Sebagai gantinya, kita dapat memperhatikan
memperhatikan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti hubungan baik dengan orang-orang terdekat, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan menemukan kepuasan dalam diri kita sendiri. Selain itu, dengan menciptakan kegembiraan hati dan kedamaian jiwa, kita juga dapat mempengaruhi dan memberi inspirasi kepada orang lain. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian dapat menular kepada orang di sekitar kita, dan kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan bahagia dengan memberi teladan yang positif. Dalam kesimpulannya, pesan yang disampaikan oleh Ibnu Sina dalam kalimat ini mengajarkan kita akan pentingnya mencari kegembiraan hati dan kedamaian jiwa dalam kehidupan kita. Dengan mencapai kebahagiaan dan kedamaian, kita dapat menjalani hidup yang bermakna, mengurangi stres, menghargai apa yang ada, dan memberikan dampak positif pada orang di sekitar kita. Orang bijak mencari kebenaran, bukan kesalahan orang lain. Kalimat ini berasal dari Al-Farabi, seorang filsuf, ilmuwan, dan musikus muslim terkenal pada abad ke-9 dan ke-10. Dalam kalimat ini, Al-Farabi berbicara tentang sikap bijak yang seharusnya diambil oleh individu dalam mencari pengetahuan dan kebenaran. Makna dari kalimat ini adalah bahwa seorang bijak tidak hanya fokus menemukan dan mengekspos kesalahan orang lain, tetapi lebih mengutamakan upaya mencari memahami kebenaran. Orang bijak akan mengarahkan waktu dan energinya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan diri sendiri. Artinya, fokus pada mencari kebenaran dibandingkan mengkritik kesalahan orang lain dan mencerminkan kedewasaan dan pengetahuan yang lebih mendalam. Seorang bijak akan fokus pada pemahaman yang baik dan akurat, serta menghormati dan menghargai pendapat dan sudut pandang orang lain, bahkan jika berbeda dengan pendapat mereka sendiri. Manfaat dari memahami dan menerapkan pesan ini adalah mengembangkan sikap yang lebih bijak dalam berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan berfokus untuk mencari kebenaran, kita dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita sendiri, dan juga membantu membangun lingkungan yang inklusif dan saling menghormati. Selain itu, dengan memprihatinkan upaya mencari kebenaran, kita juga dapat mencari sumber inspirasi teladan bagi orang lain. Ketika orang melihat tekad kita dalam mencari pengetahuan dan kebenaran, mereka dapat terinspirasi untuk melakukan hal yang sama dan menghindari kecenderungan untuk mencari kesalahan atau memecah belah orang lain. Dalam kesimpulannya, pesan yang disampaikan oleh Al-Farabi dalam kalimat ini mengajarkan pentingnya fokus pada mencari kebenaran dan mendalaminya lebih lanjut. Dengan sikap ini, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan, memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita sendiri, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Ketika dunia memberimu alasan untuk menangis, berikanlah satu alasan bagi dunia untuk mengagumimu. Dalam kalimat ini,
Al-Razi atau Ar-Razi, seorang ilmuwan dan filsuf muslim pada abad ke-9, mengungkapkan pesan tentang ketahanan dan sikap positif di tengah tantangan dan kesedihan dalam kehidupan. Makna dari kalimat ini adalah bahwa saat kita dihadapkan dengan penderitaan atau kesulitan, kita tidak boleh larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Sebaliknya, kita harus tetap berusaha untuk memberikan sesuatu yang bernilai dan mengagumkan bagi dunia meskipun dalam kondisi sulit. Artinya, meskipun kita mungkin menghadapi banyak rintangan dan kesedihan, kita harus tetap berusaha untuk memberikan dampak positif dan menginspirasi orang lain. Ketika dunia menimbulkan kesedihan bagi kita diharapkan untuk memberikan alasan bagi dunia untuk mengagumi kita dengan cara menunjukkan ketahanan, keberanian, dan kebaikan. Manfaat dari memahami dan menerapkan pesan ini adalah bahwa kita dapat mengembangkan sikap mental yang lebih kuat dan positif dalam menghadapi tantangan. Dengan fokus pada memberikan alasan bagi dunia untuk mengagumi kita dapat menemukan motivasi dalam diri kita sendiri untuk bertahan, tetap positif, dan berusaha mencapai hal-hal yang baik. Selain itu, dengan menghadirkan alasan bagi dunia untuk mengagumi kita juga dapat mempengaruhi orang lain secara positif dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ketika orang melihat ketahanan, keberanian, dan kebaikan kita di tengah kesulitan, mereka mungkin termotivasi untuk mengikuti jejak dan membawa perubahan positif dalam hidup mereka sendiri. Dalam kesimpulannya, pesan yang disampaikan Al-Razi dalam kalimat ini adalah pentingnya untuk tetap berusaha memberikan dampak positif dan menginspirasi orang lain meskipun dihadapkan dengan tantangan dan penderitaan. Dengan sikap ini, kita dapat mengembangkan ketahanan mental yang kuat, mempengaruhi orang lain secara positif, dan membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Sesungguhnya, kesabaran adalah cahaya, kebijaksanaan adalah kilauan, dan keimanan adalah senjata. Dalam kalimat ini, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama dan tokoh sufi Yaman, mengungkapkan tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan keimanan. Makna dari kalimat ini adalah bahwa ketiga hal tersebut, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan keimanan, memiliki nilai dan peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pertama, kesabaran diibaratkan sebagai cahaya, yang berarti bahwa kesabaran bisa menjadi penerang dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan. Ketika seseorang mampu menjaga kesabaran dalam menghadapi ujian dan kesulitan hidup, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengatasi dan melewati masa-masa sulit dengan bijaksana dan tenang. Kedua, kebijaksanaan diibaratkan sebagai kilauan, yang berarti bahwa kebijaksanaan memiliki kemampuan untuk memancarkan sinar terang dalam membuat keputusan yang bijaksana dan tepat. Dengan memiliki kebijaksanaan, seseorang akan mampu melihat situasi dengan segala aspeknya dan membuat keputusan yang akan memberikan dampak positif dalam kehidupannya.
Ketiga, keimanan diibaratkan sebagai senjata, yang berarti bahwa keimanan adalah alat yang kuat dalam menghadapi segala jenis perjuangan dan konflik hidup. Dalam kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan, keimanan dapat memberikan kekuatan dan keteguhan hati seseorang untuk tidak melenceng dari jalan yang benar dan tetap teguh pada prinsip-prinsip yang diyakini. Arti dan manfaat dari kalimat ini adalah bahwa ketiga hal ini, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan keimanan, saling melengkapi dan saling mendukung dalam membentuk karakter dan sikap hidup yang baik. Dengan kesabaran, seseorang dapat menjaga ketenangan dan stabilitas emosional dalam menghadapi cobaan hidup. Dengan kebijaksanaan, seseorang dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Dan dengan keimanan, seseorang dapat menemukan kekuatan dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan menghargai dan mengembangkan ketiga hal ini, seseorang dapat menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan teguh dalam menghadapi kehidupan dengan segala kompleksitasnya. Dalam hal ini, manfaatnya adalah bahwa seseorang akan mampu menghadapi serta mengatasi setiap ujian dan rintangan dalam hidupnya dengan sikap yang tegar dan penuh kebijaksanaan, serta tetap berpegang teguh pada keyakinan dan prinsip hidup yang baik dan benar. Sesungguhnya, cinta akan tumbuh di antara orang-orang yang saling memberi manfaat satu sama lain. Kalimat tersebut adalah perkataan yang diucapkan oleh Al-Junaid, seorang tokoh sufi terkenal. Makna dari kalimat tersebut adalah bahwa cinta antara dua orang, entah itu antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau antara sesama manusia, akan tumbuh dan berkembang ketika keduanya saling memberi manfaat satu sama lain. Artinya, ketika seseorang memberikan manfaat kepada orang lain, baik secara lahiriah maupun batiniah, baik dalam hal materi, nasihat, dukungan, atau kebaikan lainnya, hal ini akan menguatkan ikatan cinta di antara mereka. Ketika seseorang merasakan manfaat yang diberikan oleh orang lain, ini menciptakan rasa terima kasih dan penghargaan yang dalam, yang pada gilirannya akan memupuk rasa cinta. Manfaat dari konsep ini adalah mendorong dan menginspirasi kita untuk saling bantu-membantu dan memberikan manfaat kepada sesama. Ketika kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kita tidak hanya membantu mereka secara praktis, tetapi kita juga mendatangkan manfaat secara emosional dan spiritual. Ini menciptakan ikatan yang lebih dekat di antara kita dan menumbuhkan rasa saling percaya, penghargaan, dan kasih sayang. Dalam konteks keagamaan, kalimat ini menunjukkan pentingnya amal, perbuatan, dan kebaikan sosial dalam memperkuat ikatan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah dan melaksanakan tugas-tugas agama dengan tujuan memberi manfaat kepada orang lain dan mencari keridhaannya, kita memperdalam rasa cinta dan kesalehan kita kepadanya. Jadilah seperti bunga yang mekar di tengah-tengah puing-puing.
Kalimat tersebut mengandung pesan moral dan inspirasional yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, seorang tokoh sufi terkenal. Makna dari kalimat tersebut adalah agar kita menjadi seperti bunga yang mekar di tengah-tengah puing-puing atau kehancuran. Artinya, kita harus dapat tetap percaya diri, optimis, dan tegar dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan. Seperti bunga yang mekar di tengah-tengah kehancuran, kita juga harus mampu menemukan keindahan, kebaikan, dan nutrisi rohani meskipun situasi di sekitar kita mungkin buruk atau penuh dengan ketidakstabilan. Kalimat ini juga mengajak kita untuk menjadi sumber harapan, kebahagiaan, dan inspirasi bagi orang lain meskipun kita sendiri sedang mengalami puing-puing dalam hidup kita. Ketika kita mampu menjaga kekuatan dan semangat dalam menghadapi tantangan, kita dapat mempengaruhi orang lain dengan positif dan memberikan dukungan serta inspirasi kepada mereka. Arti dari kalimat ini adalah untuk membantu kita menghadapi kesulitan hidup dengan sikap yang kuat dan positif. Ketika kita menghadapi cobaan dan penderitaan, kita seringkali cenderung merasa putus asa, kehilangan motivasi, dan terjebak dalam kegelapan. Namun, kalimat ini mengingatkan kita untuk tetap mempertahankan optimisme, harapan, dan semangat yang membara. Dengan berpegang pada keteguhan dan keindahan kehidupan kita dapat melampaui batas-batasan yang ada dan mengubah puing-puing kehidupan menjadi suatu yang membangun dan indah. Manfaat dari pesan ini adalah menginspirasi kita untuk tetap berjuang dan mempertahankan semangat dalam menghadapi kesulitan hidup. Ketika kita mampu menjaga sikap positif dan optimis meskipun terjebak dalam puing-puing hidup, kita dapat memperoleh rasa kelegaan, kekuatan, dan kebahagiaan yang lebih dalam. Selain itu, pesan ini juga memotivasi kita untuk menjadi sumber inspirasi bagi orang lain di sekitar kita. Dengan menjadi sumber kebaikan dan harapan, kita dapat mengubah pemikiran dan sikap orang lain, menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka, dan menginspirasi mereka untuk menjalani hidup dengan semangat yang lebih tinggi. Ketika hati sudah mencapai kebenaran, dia tidak akan merasa sedih oleh perkataan orang-orang. Kalimat ini dikatakan oleh Al-Hallaj, seorang sufi terkenal yang dikenal karena pemikirannya yang kontroversial. Makna dari kalimat ini adalah bahwa ketika hati seseorang mencapai tingkat kebenaran dan kedekatan dengan Tuhan, maka dia tidak akan merasa terpengaruh atau sedih oleh perkataan atau kritik yang dilontarkan oleh orang lain. Artinya, ketika seseorang telah mencapai tingkat pemahaman yang mendalam tentang kebenaran spiritual dan memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, dia merasa aman dalam kebenaran yang dia anut. Dia tidak akan merasa sedih atau terluka oleh kata-kata negatif atau penghinaan dari orang lain. Hati yang sudah teguh dalam kebenaran dan cinta pada Tuhan tidak akan mudah terpengaruh oleh pandangan atau penilaian orang lain. Hal ini diingatkan oleh Al-Hallaj untuk mengajak kita untuk melepaskan diri dari penilaian atau pendapat negatif orang lain. Ketika hati kita terhubung dengan kebenaran dan kekuatan spiritual yang lebih tinggi,
kita tidak akan dipengaruhi oleh pendapat atau kritik yang mungkin datang dari luar. Ini memberikan kebebasan dan ketenangan batin yang lebih besar. Manfaat dari pesan ini adalah bahwa ketika dapat menemukan ketenangan dan kebebasan batin yang lebih besar dengan melepaskan diri dari keterikatan terhadap opini atau pandangan orang lain, ini membebaskan kita untuk hidup sesuai dengan nilai dan kebenaran internal kita sendiri dan tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Dengan demikian, kita dapat hidup lebih autentik dan mempertahankan integritas diri dalam menghadapi pandangan dan penilaian yang berbeda dari orang lain. Selain itu, pesan ini juga mengajak kita untuk meningkatkan pemahaman spiritual kita dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dengan mencapai kesadaran batin yang lebih dalam dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, kita dapat menjadi lebih kuat dan tidak terguncang oleh pengaruh negatif dari luar. Ini membantu kita untuk hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan melepaskan diri dari cengkraman opini dan pandangan orang lain yang mungkin membuat kita merasa sedih atau terluka. Janganlah menyerah pada keputusasaan, karena kadang-kadang kegagalan adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Kalimat ini dikatakan oleh Al-Raghib Al-Isfahani, seorang sarjana muslim terkenal. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan ketika menghadapi kegagalan. Karena kegagalan sebenarnya bisa menjadi langkah awal menuju kesuksesan. Artinya, ketika kita menghadapi kegagalan, bukan berarti akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah peluang untuk belajar, tumbuh, dan memperbaiki diri. Kegagalan dapat memberi kita wawasan baru, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memberikan motivasi yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan. Hal ini diingatkan oleh Al-Raghib Al-Isfahani untuk mengajak kita agar bersikap optimis dan tidak menyerah ketika menghadapi kegagalan. Kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, tetapi sebagai langkah menuju kesuksesan. Melalui refleksi dan pembelajaran dari kegagalan, kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang membuat kita menjadi lebih siap dan mampu mencapai tujuan kita. Manfaat dari pesan ini adalah bahwa dengan menjunjung tinggi sikap optimis dan ketekunan, kita dapat mengatasi rasa putus asa dan mempertahankan semangat dalam menghadapi kegagalan. Ketika kita menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, kita akan melihat kegagalan sebagai pelajaran berharga dan bukan sebagai kekalahan. Ini memberikan kita motivasi dan daya tahan yang lebih besar untuk terus berusaha mencapai tujuan kita. Selain itu, pesan ini juga mengajak kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri setiap kali mengalami kegagalan. Dengan menerima tantangan dan menghadapinya dengan semangat yang positif, kita akan terus tumbuh dan semakin dekat dengan kesuksesan yang kita inginkan. Dengan demikian, pesan ini menginspirasi kita untuk tidak menyerah bahkan ketika mengalami kegagalan, karena kita menyadari bahwa kegagalan adalah langkah awal menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kebijaksanaan terletak dalam keheningan, hati yang bijak berbicara dengan diam. Kalimat ini dikatakan oleh
Al-Ma'ari, seorang penyair dan filsuf Arab abad ke-11. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebijaksanaan sejati tidak perlu diucapkan dengan kata-kata yang banyak, tetapi dengan perilaku yang bijaksana dan diam. Artinya, orang bijak tidak perlu meluapkan kata-kata atau bersuara di setiap kesempatan. Sebaliknya, mereka melihat nilai dalam keheningan dan mengungkapkan kebijaksanaan melalui sikap dan tindakan bijak yang mereka tunjukkan. Mereka memahami pentingnya berpikir dan merenung secara mendalam, serta mengendalikan diri di saat berbicara. Hati dan pikiran mereka yang bijak mampu memancarkan kebijaksanaan yang lebih besar daripada kata-kata yang terucapkan. Manfaat dari pesan ini adalah dapat memberikan kita pelajaran tentang sifat dan karakter seorang bijak. Dalam keadaan diam, mereka mampu merenungkan tindakan dan kata-kata mereka dengan hati-hati, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Keheningan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mengamati dan mendengarkan dengan lebih baik, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang berharga dan memahami perspektif orang lain. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan dalam keheningan, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, meningkatkan pemahaman diri, dan berkontribusi secara positif dalam segala situasi. Bukanlah kesenangan dunia yang sesungguhnya, tetapi kesenangan hati. Kalimat ini dikatakan oleh Al-Jahiz, seorang cendekiawan muslim abad ke-9. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan melalui kesenangan dan kenikmatan materi yang sementara dalam dunia ini, tetapi melalui kesenangan dan kebahagiaan yang berasal dari hati dan jiwa yang tenang. Artinya, kehidupan dunia dapat memberikan kenikmatan dan kesenangan sementara seperti harta, kekuasaan, dan kenikmatan jasmani, tetapi kesenangan tersebut bersifat sementara dan tidak dapat memberikan kebahagiaan yang abadi. Kesenangan dunia seringkali melibatkan keinginan nafsu yang terus berkembang, memicu ketidakpuasan dan kecemasan, dan akhirnya tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Di sisi lain, kesenangan hati berasal dari keseimbangan emosi, kepuasan spiritual, dan kedamaian batin. Ini berkaitan dengan memiliki hubungan yang baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Kesenangan hati adalah hasil dari menemukan arti dan tujuan hidup yang lebih dalam, mempraktikkan nilai-nilai yang positif, dan memiliki ketenangan yang tergantung pada kondisi internal. Manfaat dari pesan ini adalah bahwa kita harus berusaha untuk menemukan kesenangan dan kebahagiaan yang sejati, bukan hanya dalam pencapaian materi atau kesenangan fisik semata, tetapi dengan fokus pada perkembangan spiritual dan emosional. Dengan mengarahkan perhatian dan upaya kita untuk menumbuhkan kepuasan hati, kita dapat mencapai keadaan yang lebih baik dalam hidup, mengatasi stres dan ketidakpuasan, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Kalimat ini juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada situasi eksternal, melainkan pada kondisi internal.
Dengan mengembangkan keadaan hati yang damai dan bahagia, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, menemukan kebahagiaan yang abadi, dan mencapai kedamaian yang lebih dalam. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.